Jokowi dan PDIP ini masih dekat sampai kira-kira tahun 2023. Dan tiba-tiba karena Pilpres, Jokowi dan ditinggalkanlah partainya yang selebihnya. Dan itu barangkali yang membuat konstelasi berubah. Dan salah satu yang menjadi pengkritik besar Jokowi itu adalah PDIP saat ini. Termasuk yang kencang itu Hasto juga ya. Ada gejala berbeda, ya kan, khususnya ketika komisionernya abal-abal ini. Yang terjadi itu adalah pemberantasan korupsi itu mengikuti genderang dan tabuhan kepentingan politik yang ada. Kalau ditanyakan ke saya, apakah salah? Saya mengatakan tidak sepenuhnya salah juga. Kalau saya nggak apa-apa, motifnya politik mau silahkan juga. Yang penting orang ini memang brengsek. Yang haram itu adalah ketika orang tidak bersalah tapi dibuat seakan-akan salah karena kepentingan politik. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu, kanal Satu Visi Utama. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, posisinya terjepit setelah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena isu mengenai ujaran kebencian hujatan ya. Kemudian Hasto juga akhirnya diperiksa KPK untuk sebuah kasus yang ini usianya sudah bertahun-tahun lamanya di KPK, tidak ada perkembangan setelah OTT KPK terhadap salah satu anggota KPU ya beberapa tahun lalu. Dan ini hubungannya dengan Harun Masiku yang sampai hari ini juga sudah lama dicari tapi tidak ketemu. Nah, untuk membahas konteks penegakan hukum KPK hari ini, posisi PDIP yang sepertinya semakin terjepit ya dengan berbagai proses hukum yang dihadapi oleh Sekjen PDIP, karena kita tahu Sekjen PDIP atau Sekjen partai politik itu biasanya punya posisi sakral. Ya, dia sulit sekali digoyang, apalagi dicolek ya oleh penegak hukum. Nah, dalam hal ini tiba-tiba PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024, sekjennya diperiksa. Untuk membahas soal itu, kita sudah hadir tamu istimewa, Mas Zainal Arifin Muchtar, pakar hukum tata negara UGM. Kita sapa dulu yang bersangkutan. Mas Zainal, apa kabar? Kabar baik, Mas Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah mampir di kanal Satu Visi Utama lagi. Ini kayaknya sudah 3 kali ini ya, dihitung Iya ya, dengan yang ya. ini ya, sudah 3 kali. Iyalah. Nah, hari Senang ini juga saya ngobrol dengan Mas Adnan. kita sekarang bahas soal KPK nih, Mas Zainal ya. Ada proses seleksi Capim KPK yang juga sedang berjalan, tapi ini juga ada drama baru terkait dengan pemeriksaan Hasto. Kita tahu dulu Hasto itu disebut-sebut pernah mau ditangkap gitu ya oleh KPK dalam sebuah OTT, tapi kemudian sirna informasinya dan setelah menunggu sekian tahun tiba-tiba Hasto diperiksa, bahkan handphonenya disita oleh penyidik KPK. Nah, kita ingin bahas kira-kira konteks penegakan hukum KPK hari ini terhadap ya elit politik ya, dengan periode-periode sebelumnya itu ada nggak sih bedanya, Mas Zainal? eh inilah ya. Saya kira pertama yang harus diingat oleh teman-teman, karena masalahnya begini, ingatan kita itu kan seringkali terlalu pendek ya. Apalagi barangkali seringkali pendengar yang tidak melihat konteks dari awal secara keseluruhan. Kita ingat kembali begini, 2019 Undang-Undang KPK diubah dengan sangat brutal gitu, eh, melahirkan Undang-Undang 2019 yang itu banyak aneh di dalamnya kan. Aneh dari sisi konstruksi, termasuk untuk pertama kali dewasnya tiba-tiba ditunjuk saja oleh presiden ya. Plus yang kedua, terjadi proses seleksi menggunakan undang-undang lama, tapi pengangkatannya pakai undang-undang baru. Nah, kita
untuk membuat sederhana dan cepat ya, lebih to make it short gitu, di 2019 terpilihlah komisioner yang abal-abal itu, yang Akhirnya punya yang kita kasus. ya yang kita tahu prosesnya terpilih melalui sebuah proses yang sangat tidak menarik. Ada keinginan presiden di sana, ada ketidakbecusan pansel di situ, ada kemudian paradigma yang keliru karena memaksakan harus ada polisi, harus ada jaksa yang memasang-masangkan kan, konsep memasang-masangkan itu, termasuk kita tahu proses akhirnya di mana kemudian ada keterlibatan pihak politik untuk membenarkan atau memilih orang-orang tertentu. Nah, teman-teman harus ingat nih, 2019 itu adalah ketika konteks politik kita itu dikuasai oleh partai yang disebut dengan PDI itu sebagai pemenang pemilu. Yang kedua, dipegang oleh Golkar tentu saja, dan saya kira yang ketiga adalah Gerindra. Nah, jangan dikatakan Gerindra kan oposisi, enggak. Pada saat itu Pak Prabowo sendiri sudah masuk ke dalam koalisi besarnya Jokowi ya. Jadi, dan penguasaan terhadap KPK kira-kira di tiga lembaga itu, tiga partai itu. Kenapa bisa begitu? Begini sederhananya, supaya teman-teman paham kenapa bisa dikuasai tiga itu. Komisioner KPK itu kan diajukan oleh Presiden di fit and proper test di Pansel, di Komisi DPR, 3. di Komisi 3. Komisi 3 itu beranggotakan 53 orang, kalau 54 orang kalau tidak salah pada tahun itu. Artinya begini, setengah plus 1 dari 53 itu artinya 27. Kalau 27 orang sepakat memilih 5 nama yang sama, pemilihan komisioner KPK selesai. Karena pasti menang tuh. Dan sebenarnya untuk mendapat angka 27 ini cukup 3 partai itu. Ya. Cukup basis 3 partai itu. Ditambahkan aja barangkali beberapa partai lain coba masuk dalam bahtera Nuh yang besar itu. Dan itu sebabnya saya kira KPK saat itu sangat didominasi oleh keinginan. Apakah itu salah? Ya jelas salah, karena memang selama ini kritik kita terhadap proses seleksi komisioner-komisioner lembaga negara independen seperti itu. Dikuasai oleh partai besar, karena untuk KPK misalnya satu anggota DPR memilih 5 nama, untuk KPU satu anggota DPR memilih 7 nama. Yang selalu begitu tuh. Jadi perhitungan setengah plus 1, andai kata setengah plus 1 jumlah anggota sepakat memilih nama yang sama, pemilihan selesai. Jadi harus diingat konteksnya pada saat itu 2019 ada penguasaan presiden di sana, ada sahamnya presiden dalam tanda kutip, ada sahamnya beberapa partai itu. Dan Nah, konteks waktu itu, Mas Zainal, Jokowi dan PDIP masih satu ya? persis, harus diingat itu. Jadi sedang masih ya mesra-mesranya lah, ya kan? Nah, itu diingat, itu barangkali penyumbang terbesarnya. Kenapa kemudian kasus Harun Masiku itu kan ditangkap sesaat setelah pemilu 2019 sebenarnya. Ya. Ya kan di tahun 2020. Komisioner KPU-nya kena suap, terjadilah konsep aneh kan. Yang disuap sudah masuk penjara, penyuapnya nggak jelas. Hilang. Penyuapnya hilang, bahkan penyedia dananya, karena kita tahu Harun Masiku bukan dalam konteks penyedia dana tentu saja ya. Bukan bandarnya. Bukan bandarnya gitu. Penyedia dananya juga hilang, nggak jelas. Dan itu dari dulu udah kita teriakin. Kalau kita masih ingat semuanya ya, kita kan udah teriak tuh. Di mana Harun Masikunya, di mana penyandang dananya, kok bisa yang padahal suap itu kan harusnya resiprokal ya. Penerima dan pemberi itu kan harusnya ada dalam konteks. Nah, ini hilang nih. Memang kejadian KPK itu aneh-anehnya begitu tuh. Dan ya saya termasuk yang mengatakan itu hasil dari proses seleksi komisioner yang abal-abal. Nah, tetapi konstelasi politik ini mengalami perubahan di akhir. Kita semua tahu bahwa paling tidak pemahaman saya ya, Jokowi dan PDIP ini masih dekat sampai kira-kira tahun 2023, pertengahan menuju akhir.
Dan tiba-tiba karena pilpres Jokowi ke arah yang Prabowo. lain dan ditinggalkanlah partainya yang selebihnya. Dan itu barangkali yang membuat konstelasi berubah, dan salah satu yang menjadi pengkritik besar Jokowi itu adalah PDIP saat ini. Termasuk kan banyak pihak istana tuh yang menenggarai bahwa PDIP dibalik pengerahan massa, pengerahan mahasiswa, pengerahan kan gitu-gitu tuh. Ya. Kita masih ya sempat bahasa-bahasa itu. Termasuk yang kencang itu Hasto juga ya. Nah, salah satu faktor yang membuat saya kira menjadi menarik adalah karena salah seorang penyerang yang paling gigih belakangan itu terhadap Jokowi tentu saja adalah Sekjen PDIP, yaitu Hasto. Kalau sepak bola nomor 10 nih ya. Tergantung Hasto. ya, taktiknya pakai striker murni atau enggak gitu kan. Kayaknya Kadang-kadang striker ada murni nih, striker. tunggal ini. Ya. Tergantung taktiknya. Kalau Guardiola itu kan kadang-kadang pakai, kadang nggak pakai kan, dia pakai false nine kan. Tapi apapun itu, saya kira ketika pasti menurut saya orang seperti dengan posisi sekjen PDIP, ya kan, lagi pula rajin menyerang rejim yang sedang berkuasa, itu pasti menjadi posisi yang sangat rawan dalam konstelasi penegakan hukum, politik, dan kaitannya dengan lapor-melapor penegakan hukum menurut saya. Apalagi Ini sudah sebabnya punya ini ya, sudah punya sejarah pernah mau diperiksa gitu ya. persis. Makanya ketika konteks dia mengatakan sesuatu yang ya, saya kira itu bagian dari kritik sebenarnya ya. Kritik, catatan, tiba-tiba langsung dibalik menjadi dilaporkan. Dan saya kira laporannya masih berjalan sampai sekarang kan. Ya. Dan pada saat yang sama ya keluar kembali nama dikaitkan dengan Harun Masiku. Itu yang membuat saya nge-tweet ketika itu. Saya katakan bahwa kalaupun tiba-tiba ada orang dipanggil, jangan dianggap sebagai ini sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK secara sungguh-sungguh. Saya kira tidak. Saya kira ini hanya karena KPK mengalami pergeseran kepentingan, KPK mengalami pergeseran pemilik, dalam tanda kutip ya, pemilik saham di KPK itu mengalami pergeseran, ada yang kemudian ditendang keluar kepemilikannya dari KPK sehingga bisa berimplikasi ke arah penegakan hukum. Jadi ya semacam semacam kayak tabungan yang kemudian disimpan-simpan aja dulu. Ya, tinggal Sampai kalau udah gemuk dipecah gitu ya. Iya, sampai menemukan waktu yang tepat untuk celengan ayam ini dipecah gitu. Nah, gitu. Terutama karena kita juga nggak pernah melihat track recordnya Presiden Jokowi misalnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus korupsi itu begitu terengginas ya. Maksudnya dukungan-dukungan yang sangat jelas terhadap upaya-upaya hukum selama ini yang dilakukan KPK toh juga tidak tidak terlalu konkret gitu. Bahkan sebaliknya kan malah yang terjadi pembalikan ya. Kita bisa lihat misalnya dari skor indeks persepsi korupsi lah di Indonesia. Dari yang 34 awal di tangan Jokowi menjadi 34 juga balik di akhir pemerintahan Jokowi hari ini gitu. Nah, saya kira gimana? gini, saya kira hampir setiap masa KPK menunjukkan cara pemberantasan korupsinya ya. Bahwa ada kadang-kadang ada yang kelihatannya tanpa pandang bulu, ada yang gini. Apakah pemberantasan korupsi KPK itu selalu tebang pilih? Menurut saya iya, selalu tebang pilih. Tapi kadang-kadang tebang pilihnya itu bukan tebang pilih karena kepentingan politik. Bisa jadi tebang pilih karena ya derajat urgensinya. Ya sesuatu yang masih bisa ditolerir dan dianggap benar secara konteks gitu.
Ya misalnya dalam tanda kutip tertentu Pak Busro kalau nggak salah pernah bilang tebang matang ya. Kalau matang baru kita tebang kan Ya, gitu tuh. Nah, tapi belakangan saya lihat ada gejala berbeda ya kan khususnya ketika komisionernya abal-abal ini. Yang terjadi itu adalah pemberantasan korupsi itu mengikuti genderang dan tabuhan kepentingan politik yang ada. Kalau ditanyakan ke saya, apakah salah? Saya mengatakan tidak sepenuhnya salah juga. Enggak haram 100% banget. Kenapa? Karena menurut saya yang paling penting dari seorang koruptor ditangkap itu apakah dia memang terlibat. korup gitu. Apakah memang dia pesakitan? Apakah dia memang orang dalam tanda kutip orang brengsek? Kalau saya nggak apa-apa, motifnya politik mau silahkan juga. Yang penting orang ini memang brengsek. Yang haram itu adalah ketika orang tidak bersalah tapi dibuat seakan-akan salah karena kepentingan politik. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau memang orangnya brengsek, menurut saya dalam tanda kutip ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, tapi di lain sisi saya akan mengatakan bahwa ya itu menjadi menyimpan efek berbahaya sebenarnya. Karena akhirnya kita tidak mendapatkan penegakan hukum anti korupsi yang benar-benar ideal gitu. Yang ada itu hanya siapa menguasai apa. Tak kala dia menguasai, maka kemudian pemberantasan korupsi akan ikut tabuhan yang dia tempat yang dia kuasai itu. Dan akhirnya pemberantasan korupsi kita menjadi semu. Kita tidak akan, makanya tidak aneh tuh kalau misalnya indeks persepsi korupsi kita tetap buruk. Bagaimana kemudian political economical risk consultancy Purge itu mengatakan ya kita tidak beranjak banyak, problem kita sama-sama aja, gitu-gitulah. Jadi Karena nunggu giliran saja sebenarnya. bayangan saya begitu dan itu barangkali Mas Adnan yang menarik. KPK sekarang ini yang mau dibentuk itu akan dimenangkan oleh faksinya siapa? Itu pertanyaan yang menarik tuh. Kalau memang tradisi ini berlanjut ya, makanya kenapa sempat kita bilang tolong dong bawa pansel yang benar-benar bermutu. Kalau panselnya bermutu, jangan-jangan saya selalu bilang begini, kalau panselnya nggak abal-abal, dia akan melahirkan komisioner yang lebih baik, kemungkinan besar, walaupun tidak pasti ya. Tetapi kalau panselnya abal-abal, kemungkinan besar dia akan melahirkan komisioner yang juga abal-abal. Nah, itu sebabnya kenapa kemarin kita minta panselnya baik dibagusin supaya nanti hasilnya nggak abal-abal. Karena kalau hasilnya abal-abal, saya kira ya itu soalan waktu lagi nih. Dia akan menghamba pada Kepentingan siapa, siapa? kepentingan siapa. Dan dua kepentingan yang paling besar menurut saya yang sekarang ada di KPK ini, kemungkinan besar adalah faksinya Pak Jokowi, ya kan, dengan segala kepentingan yang dia punya selama ini, dengan faksi presiden baru, Pak Prabowo. Nah, apakah kedua faksi akan bersatu? Wallahu alam. Apakah kedua faksi akan bersaingan? Wallahu alam. Apakah kedua faksi malah akan gontok-gontokan? Ya, kita malah belum tahu itu. Hmm. Itu. Jadi menyedihkan sebenarnya ya melihat upaya penegakan hukum KPK ya yang sebenarnya selama ini satu-satunya harapan mungkin publik ada di KPK, tapi Ya. kemudian kita tahu mengalami kemerosotan yang tajam, bukan hanya soal reputasinya tapi juga integritasnya ya sebagai institusi. Dan ini yang saya mau bincangkan, Mas Adnan. Hmm, Karena kan kita jangan pernah lupa bahwa di tahun 2002, kalau kita buka kembali semua risalah pembuat perumusan undang-undang KPK saat itu, hmm. perdebatan yang terjadi di anggota DPR, lalu kemudian bunyi eh, apa apa penjelasan umum undang-undang KPK di awal itu kan mengatakan bahwa Merasa ada kondisi, menimbang. iya, eh, di bagian penjelasan kan ada bagian penjelasan umumnya itu kan. Kalau kita ingat ada kondisi di mana polisi jaksa pada saat itu nggak dipercaya karena dianggap kualitasnya kurang. Itu silahkan baca banyak sekali perdebatan anggota DPR soal itu. Dianggap kemampuannya lemah, dianggap sangat memihak kepentingan politik.
Itu kan ada tuh. Ya. Sehingga kenapa kemudian di penjelasan umum dikatakan KPK itu diharapkan menjadi trigger mekanisme untuk mendorong kejaksaan dan kepolisian itu menjadi lebih profesional. Nah, masalahnya sekarang pen-triggernya sendiri yang menuju ke arah tidak profesional. Itu yang itu yang bikin kita yang kita menjadi lemah gitu. Daripada menghadapi 3 lembaga yang bekerja tidak baik, ya mending 1 atau 2 aja kan. Ya, Gitu. Dulu ada 2 lembaga yang tidak bekerja dengan baik, dihadirkan 1. ini Sekarang ini bersalin rupa menjadi pekerja yang tidak baik juga gitu. analoginya ini kalau petasan kena air ini, Mas Zainal. Bahasa Jawanya apa ya? Mecen ya jadinya ya. Iya, 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 iya. Nggak meledak lagi. Kayak masuk angin petasannya. Iya. Oke, jadi nasib KPK ini sebenarnya di ujung tanduk ya. Karena kalau mereka tidak bisa mengembalikan dan memulihkan reputasinya, tentu ini akan seperti saat ketika dulu KPK awalnya dibentuk gitu ya. Tapi dengan posisi yang terbalik nih jadinya. Karena kejaksaan sendiri pada akhirnya juga sudah mulai menangani kasus-kasus yang cukup besar ya, termasuk terakhir kasus PT Timah gitu. Sementara KPK ini OTT main di daerah lagi, OTT main di daerah lagi gitu ya. Tiba-tiba juga muncul kasus Hasto. Meskipun saya duga banyak yang bertepuk tangan karena Iya. banyak juga yang menunggu sejak lama kapan proses hukum itu akan akhirnya sampai kepada Sekjen PDIP gitu ya. Tapi lagi-lagi jika kemudian eh, apa berbagai pertimbangan penegakan hukumnya itu diliputi oleh gerak politik ya di baliknya, kepentingan-kepentingan berbagai aktor di baliknya, tentu ini menjadi kehilangan ruhnya, kehilangan spiritnya sebagai upaya penegakan hukum. Meskipun tadi secara teknis dia oke saja sepanjang ya orangnya memang bermasalah gitu. Iya, iya. Sepanjang memang ada bukti-bukti gitu. Saya saya duganya begini Mas Adnan. Eh, Terhadap Hasto sekarang ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu adalah dalam tanda kutip balas dendam terhadap perilaku Hasto yang memang eh, apa eh, Menyerang. penyerang, ya kan? Ini balas dendam. Yang kemungkinan yang kedua, ini bukan tidak mengatakan Hasto tidak bersalah ya, itu soal lain tuh, soal Ya, salah. Tapi kemungkinan ini balas dendam dari kritisnya Hasto. Dan yang kedua, kemungkinan adalah mau mencari titik kesetimbangan baru kan? Dalam artian mengancam Hasto supaya kemudian Hasto lebih mundur sedikit. Atau kemudian PDIP menjadi melunak sedikit gitu. Kira-kira begitu. Nah, 2 dugaan ini pasti bisa kita lihat pasca proses penegakan hukum terjadi. Kalau tiba-tiba damai di tengah, berarti jangan-jangan ada kesetimbangan baru yang didapat. ya. Kalau tiba-tiba dihukum dengan cara kencang dan keras dan tidak berbeda dengan cara KPK selama ini melakukan penghukuman, saya kira jangan-jangan kemungkinan pertamanya yang ada, Hmm. eh, ya kan? Dan apa eh, itulah kelemahannya KPK sekarang karena saya kira dia menjadi seperti kuda tunggangan, ya. Dia mau dibawa kemana ini tergantung sama kepentingan politik yang mau membawanya. Dan saya kira hampir sepanjang umur KPK jilid kali ini polanya sama semua. Pola yang terjadi itu sama semua, ya. Mas Zainal, Nah, cuma terjadi pergeseran kepemilikan saja yang membuatnya menjadi berbeda gitu. ya ini terakhir ya, Mas Zainal ya, karena waktu juga Mas Zainal juga mungkin mau istirahat. Ini kan soal isu penegakan hukum KPK yang hari ini kita lihat bagaimanapun itu akan juga ikut menentukan kira-kira apakah KPK ini masih valid apa enggak ya, sebagai satu faktor pembeda dari
lembaga-lembaga penegak hukum lain, kejaksaan, kepolisian. Eh, ada banyak kontroversi. Kalau kita ngomong soal apakah KPK itu masih layak dipertahankan dengan situasinya seperti hari ini, ada beberapa kelompok masyarakat sipil yang masih mencoba ya untuk mendorong supaya KPK bisalah diperbaiki gitu ya. Ya meskipun sulit karena undang-undangnya sendiri sudah dikerangkeng, secara kelembagaan SDM KPK juga sudah mulai terjadi perubahan ya. Ada di situ kelompok-kelompok tertentu yang lebih mendominasi gitu ya. Kelompok profesionalnya hilang ya. Kalau tidak bisa mengatakan tinggal sedikit gitu. Yang dulu kita memang gadang-gadang KPK itu ya hadir sebagai institusi yang benar-benar otonom mandiri, di mana tim yang melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi di KPK juga otonom mandiri ya. Tapi sekarang kan hilang. Yang bagus-bagus ketendang lewat TWK. Nah, dengan proses seleksi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah, bahkan undangannya juga sudah tersebar di banyak grup WhatsApp gitu ya. Dan saya yakin Mas Zainal juga salah satu yang pasti diincar untuk dicalonkan meskipun ya belum cukup umur gitu karena usia yang sekarang kan 50 gitu. Apakah ya menurut Mas Zainal masih relevan KPK ini sebenarnya? Saya begini Mas Adnan ya, secara Ya, fair saja kita harus bilang bahwa syarat dari keberhasilan KPK atau lembaga-lembaga seperti KPK itu sekurang-kurangnya menurut saya 4 hal. Syarat yang pertama adalah dia punya aturan perundang-undangan yang kuat dan memadai, tentu saja. Yang kedua, dia punya orang-orang atau komisioner serta pekerja yang luar biasa di dalamnya. Yang ketiga, dia punya dukungan pemerintah dan politik yang memadai. Itu pasti. Kalau baca siapa Robert Klitgaard dan lain sebagainya kan banyak membahas itu bagaimana dukungan politik terhadap atau pemberantasan korupsi. JST Kuah ya, yang sering Ya, dikutip. ya udah. Dan yang keempat adalah dukungan publik. Nah, saya kira 4 hal ini yang paling tidak mempertahankan KPK selama ini, menghidupi KPK, bahkan itu yang membuat KPK bisa bertahan cukup lama dari 2002 sampai 2019. Nah, dalam sejarah Indonesia saya kira KPK Indonesia tidak pernah mendapatkan 4-4-nya secara keseluruhan. Tapi relatif bisa bertahan. Karena Ada titik keseimbangan ya. karena sekurang-kurangnya masih ada 2 atau 3 faktor yang kemudian menguatkan dia. Nah, kalau kita lihat KPK versi 2019 ini, paling tidak dari penilaian saya, dia kehilangan 4-4-nya. Dia kehilangan komisioner yang cukup kuat, memadai. Dia kehilangan undang-undang yang kuat, ya, lengkap. Dia kehilangan dukungan politik. Dukungan politik ini kan dalam artian mendukung pemberantasan korupsi, bukan menggunakan dia untuk kepentingan politik ya. Bahwa sekarang didukung politik, iya, tapi dukungannya itu bukan untuk pemberantasan korupsi, tapi untuk mengerusak dia. Jadi mesin Dan politik ya. Iya, dan yang keempat saya kira kepercayaan publik, dukungan publik. Itu berbagai survei kan bicara itu. Dulu kan KPK selalu nomor 1, sekarang masuk nomor di bawah gitu kan, nomor pertengahan atau ke bawah. Nah, Bahkan dulu mengalahkan presiden ya, dulu kepercayaan. mengalahkan semuanya, termasuk mengalahkan tentara dan polisi. Iya, Tapi sekarang kan kebalik. Tingkat kepercayaan publik pada tentara dan polisi jauh lebih baik. Nah, jadi artinya 4 syarat yang saya sebutkan untuk keberadaan KPK itu udah hilang. Itu barangkali yang menjelaskan kenapa KPK kemudian menjadi sangat lemah. Saya ingat 2020 saya nulis di salah satu harian nasional hal yang kira-kira bilang begini, bahwa publik yang tetap mengidolakan atau membanggakan atau membayangkan adanya pemberantasan korupsi itu harus mulai menggagas
penegakan hukum anti korupsi tanpa memasukkan KPK sebagai variabel penting. Mau tidak mau. Jadi kalau ditanya apakah pemberantasan korupsi akan mati, saya bilang tidak boleh, tentu saja. Tapi kita harus membangun sistem, konsep, di mana pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, walaupun KPK tidak masuk menjadi faktor yang penting, faktor penentu. Seperti selama ini kita memandang secara institusionalis. Kan selama ini cara pikir kita institusionalis banget. Ya. Kan? Kita bikin KPK, kita taruh untuk memberantas korupsi, kita percaya betul, kita harapkan betul dia. Nah, dengan kejadian ini, maka saya kira jangan lagi terlalu berharap dengan model institusionalis KPK kayak begitu. Ya, KPK kita jadikan faktor di luar saja. Yang harus kita bangun adalah bagaimana konsep pemberantasan korupsinya, bagaimana pencegahan diatur, bagaimana banyak hal yang harus kita bangunkan sistem. Nah, sayangnya sampai sekarang itu juga tidak tercipta dengan baik. Itu juga tidak ada. Nah, makanya kalau ditanya KPK ini harus ada atau tidak, saya dari 2020 sudah mengatakan KPK bukan faktor penting lagi dalam pemberantasan korupsi. Ya, dengan undang-undang seperti itu, dengan komisioner yang abal-abal, dengan dukungan politik yang bertujuan untuk menjinakkan, bukan untuk menguatkan pemberantasan korupsi, dan dukungan publik yang rendah. Jadi jangan ditaruh lagi dia sebagai faktor penting. Bahwa pentingkah dia tetap ada? Ya silahkan. Saya mengatakan dia akan penting ada sepanjang 4 faktor tadi, paling tidak kita miliki 2 atau 3 di antaranya. Kalau 2 atau 3 di antaranya tetap ada, saya kira dia akan tetap menjadi faktor penting untuk keberadaannya. Tapi kalau kita tidak memiliki lagi 1, bahkan 2 atau 3 dan 4 di antara faktor penting itu, saya kira mau tidak mau yang harus kita lakukan membalik keadaan itu. Artinya apa? Kita mencoba bikin lagi undang-undang yang baru. Kita coba lagi bangun kelembagaan baru kalau memang masih mau menggunakan pendekatan yang institusionalis. Kita coba cari orang-orang yang lebih baik. Kita coba bangun lagi kepercayaan publik dari awal. Nah, bisakah itu dilakukan sekarang? Saya kira ya ada kemungkinan sepanjang komisioner yang terpilihnya baik. Kalau komisioner yang terpilihnya baik, mungkin dia bisa menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Mungkin bisa lagi menumbuhkan upaya untuk memperbaiki undang-undangnya yang rusak itu. Ya kan, bisa menambal 1-2 di antaranya. Tapi kalau itu tidak ada, ya saya balik ke pernyataan saya di tahun 2020. Tidak penting lagi memasukkan KPK sebagai variabel penting dalam pemberantasan korupsi. Ya, berarti kita harus mulai menulis satu novel, judulnya Robohnya KPK Kami. Mas Zainal ini sebenarnya mau bilang kalau KPK itu nggak relevan lagi lah gitu ya. Karena tadi 4 syaratnya udah nggak ada. Jadi mau ditolong kayak apapun kayaknya nggak ketolong lah gitu kira-kira ya. Oke, Mas Zainal, terima kasih untuk insight-nya. Sanan, makasih ngobrol-ngobrolnya. Kayaknya menarik juga nanti kita pertemukan antara Mas Zainal dengan misalnya Ferry Amsari yang masih suka dengan istilah kalau di satu lumbung ada tikus ya jangan bakar lumbungnya gitu kan. Kepercayaan yang masih dia pegang sampai hari ini. Ya, namanya cara pandang memang harus ada ini kan. Oke, demikian sahabat integritas. Makasih diskusi kita dengan Mas Zainal Arifin Muchtar. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.